Shalom, damai di hati. Selamat pagi Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan. Kita bersyukur saat ini boleh menikmati hari yang baru dengan nafas hidup yang Tuhan beri, kuat sehat. Semuanya ada anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita minta Roh Kudus menolong kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur kami di saat ini Tuhan, ketika Engkau masih menganugerahkan kami hari yang baru, sehat kuat yang adalah pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami rasakan sungguh perlindungan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Sungguh Tuhan menyata kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca firman-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau membantu kami dengan Roh Kudus, agar supaya kami boleh memahami, mengerti apa maksud dan kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab di saat ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-29 hingga 30. Bunyinya demikian: siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Judul renungan di saat ini adalah mengalah bukan berarti kalah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bagian wajah merupakan salah satu bagian yang rentan mengalami cedera apabila terkena tamparan, akan menimbulkan trauma tertentu. Benturan atau tamparan yang cukup keras dapat menyebabkan cedera atau memar pada kulit wajah. Kondisi di atas tentu saja sangat berkaitan dengan kekuatan tamparan yang diterima. Nyeri yang dialami menandakan adanya bagian yang cedera dan akan dirasakan beberapa hari setelah wajah atau pipi kita ditampar. Beberapa orang di antara kita mungkin pernah mengalami kondisi ini. Dan betapa sakitnya jika kita mengalaminya. Luka fisik yang diakibatkan oleh tamparan itu mungkin sudah sembuh. Namun, luka di hati bisa saja tidak sembuh. Dalam kondisi seperti ini adalah lebih mudah mengasihi orang yang mengasihi Anda, yang berjasa dalam hidup, atau seseorang yang begitu menyenangkan hati daripada harus mengasihi orang yang sudah menampar pipi Anda.
keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Perintah Yesus Kristus dalam bacaan kali ini bisa dikatakan aneh, sebab saat pipi yang satu ditampar, malah kita harus memberikan pipi yang lain. Bukannya menghindar atau membalas, malah kita sepertinya diminta untuk memberikan ruang lebih bagi si musuh untuk memperlakukan kita semaunya. Kita pun diperintahkan untuk memberikan baju kita saat ada yang mengambil jubah kita. Bukankah hal ini sangat aneh dalam ukuran dunia? Bagaimana mungkin kita tidak melawan orang yang menyakiti dan mempermalukan kita? Namun, kesalahan dan kejahatan tidak pernah akan bisa diselesaikan dengan membalas hal yang sama. Mengalah belum tentu kalah. Hal ini bukan persoalan kalah menang, tapi malah kedewasaan dan penguasaan diri di dalam iman. Mengalah bukan karena dipaksa, tetapi dengan penuh sukacita. Dengan demikian, kita telah memutuskan lingkaran kebencian dan balas dendam. Melaluinya juga tidak akan tumbuh akar pahit dalam hidup yang mengurangi sukacita dan damai sejahtera kita. Yang hendak diajarkan oleh Yesus Kristus pada kita adalah tentang sikap hati untuk melakukan kasih pada sesama manusia. Apa yang Yesus katakan dalam firman hari ini adalah contoh untuk mengilustrasikan bahwa kasih itu harus berbuat dalam kehidupan kita. Kasih yang kita terima dari Yesus Kristus harus memiliki dampak bagi sesama kita, sekalipun itu orang yang memusuhi kita. Amin. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus, berilah kami kekuatan untuk mengasihi orang yang menyakiti kami. Biarlah cinta-Mu akan nampak dan terpancar dalam keseluruhan hidup kami. Amin.